Halo anak-anak, apa kabarnya? Hari ini kita akan ketemu lagi ya. Kita akan belajar matematika ya, mengenai menyajikan data dalam bentuk diagram batang ya anak-anak ya. Nah, kalau hari Senin kemarin kita belajar mengenai data, yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Nah, hari ini Pak akan mengajak anak-anak yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Apa itu diagram batang? Nah, sini sudah Pak contohkan. Nah, di sini sudah Pak screenshotkan ya. Nah, di sini ada ya. Contoh, misalnya di sini kalau contohnya adalah seorang Dayu sedang mendata ya, dari kelasnya mendata profesi pekerjaan orang tuanya ya. Nah, di sini ada apa, Nak? Ada pegawai negeri sipil PNS, ada petani, terus ada guru, ada wira swasta ya. Nah, di situ ada jumlahnya ya, PNS 8, terus TNI sebanyak 5 orang, petani 12 orang, guru 3 orang, wira swasta 2 orang. Nah, di sini jumlah yang paling banyaknya ada berapa? Ada 12. Nah, ada 12 ya. Nah, kalau anak-anak lihat buku anak-anak itu halaman 230 ya, silakan anak buka buku matematika tematik ya. Di situ ada semua ya. 230. Nah, kita sajikan dalam diagram batang. Bagaimana itu diagram batang? Nih, anak-anak, nih. Ini adalah diagram batang. Ya, seperti kayu-kayu yang garis-garis ya, balok-balok ya. Nah, ini namanya diagram batang. Nah, bagaimana menyajikannya ya? Di sini kita lihat di sini yang di bawah di sini kita tuliskan pekerjaan orang tuanya, pekerjaan orang tua nih Pak Besar. Nah, udah bisa ya. Nah, anak-anak bisa lihat, anak-anak lihat di buku ya, lebih jelas lagi. Nah, yang bawah adalah pekerjaan orang tua dan yang atas adalah jumlah pekerjaannya, jumlah profesi ya, jumlah profesi, jumlah banyaknya ya profesi pekerjaan dari siswa. Paling banyak berapa anak-anak? 12. Jadi buatnya dari 0 di sini dari 1 sampai dengan dari 1 sampai dengan 12 paling banyak. Jangan buatnya sampai 20, kebanyakan anak-anak, nanti garisnya panjang sekali ya. Nah, buatlah paling banyak 12 dari 1 sampai 12 ya. Nah, jarak antara dari satu ke 2 itu harus sama, tidak boleh berbeda-beda. Misalnya di sini 1, di sini 2. Nah, jaraknya harus sama ya, jangan berbeda-beda. Ya. Nah, dibuat. Nah, setelah itu baru kita buat anak-anak ya. Di sini misalnya yang pertama di situ adalah di sini PNS. Ya, PNS banyaknya ada berapa? Ada 8. Tarik ke atas ke 8. Set. Nah, dibuat diagram batangnya. Nah, sudah selesai ya. TNI, di sini tulis TNI. Ada berapa? Ada 5 orang. Siap meluncur ke 5. Nah, jebret 5 ya. Terus petani ada berapa? 12. Siap. 12. Kita meluncur ke angka 12. Nah, 12 di sini harus samakan dengan 12. Jangan misalnya nanti petani 12 tapi yang ditarik angkanya 8 yang di sininya. Jangan ya. Tidak boleh itu ya. Harus disesuaikan dengan jumlah datanya. Oke? Oke, siap. Benar-benar diperhatikan ya anak-anak ya. Nah, terus yang guru. Nah, guru 3 orang. Nah, berarti nujunya kemana? Angka 3 atau angka 5 atau angka 8? Ya, angka 3. Good job. Wira swasta ada berapa di situ jumlahnya? 2. Berarti tariknya kemana? Oke, ke angka 2. Maka jadilah begini diagramnya. Di sini ada yang pertama PNS ya, 2 TNI, ketiga 3 petani, keempat guru, dan kelima wira swasta. Ya, nah dari data-data tadi ya yang ditarik Dayu, jumlah profesi pekerjaan orang tua ya di kelasnya Dayu telah didapat, maka dibuat menjadi diagram batang. Akan ketemulah seperti ini, ya. Terus yang kedua, yang selanjutnya di sini ada contoh example. Nah, in English contoh adalah example, ya. Oke, next yang sini, di sini ada data ya. Halaman berapa di situ? 231 ya. Buka bukunya. Open your book page 231. 231 ya anak-anak ya. Oke. Contoh tabel berikut adalah data nilai ulangan matematika siswa kelas 6.
Nah, banyak nilainya berapa di situ ya? Dari nilai paling kecil berapa? 4, paling tinggi berapa? 10. Jumlahnya itu ada banyak siswanya dilihat. Nah, yang tadi bagaimana caranya? Nah, yang bawah, ingat yang bawah itu adalah yang apa ya? Kalau yang berdiri ini adalah banyaknya atau jumlahnya ya. Nah, kalau yang di sini adalah yang diminta. Ya. Nah, maka di sini akan muncul paling kecil berapa? Di sini mulai dari nilai 4, ada nilai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, di sini ada mulai dari 1, 2, 3, 4 sampai 10. Paling banyak berapa? Nilainya 10 kan? Berarti dibuat dari 1 sampai 10. Nah, jika anak-anak menggunakan buku berkotak-kotak, nah inilah anak-anak gunanya matematika itu diperlukan adalah buku berkotak-kotak. Kenapa? Ketika menggambar diagram batang dan diagram yang lainnya, di sini perlu karena di buku kotak-kotak sudah pas ukurannya, tinggal menarik garis saja, mempertebal garisnya. Seperti yang di sini. Nah, ini menggunakan kotak-kotak. Nah, maka dia akan mempermudah ya. Satu kotak tidak perlu diukur lagi secara sentimeternya ya. Nah, di sini tinggal diikutin aja. Nilai misalnya paling kecil nilainya berapa? 4. Ada berapa nilai yang dapat nilai 4? Ada 2 orang. Oh, berarti dia nilai 4 kurang belajar ya anak-anak ya. Oke. Nilai 5. Berapa nilai 5? 6 orang. Tarik ke angka 6 sini 6. Ya. Nilai 6 ada berapa? Ada 9. Tarik ke 9. Jangan nilai 6 di sini datanya 9, anak-anak menariknya ke 7 ya. Enggak sesuai dah. Harus disesuaikan dengan jumlah datanya ini, ya. Nah, terus nilai berapa? 7 dan seterusnya. Nilai 7 berapa ya? Nilai 7 berapa? Terus nilai 8 berapa? Nilai 9 berapa? Nilai 10 berapa? Ya, harus disesuaikan, ya. Nah, di sini akan dilihat di sini, ya. Situ akan terdapat datanya yang di sini akan dituliskan sebagai berikut. Di sini siswa yang mendapat nilai 4 ada berapa? 2 dan seterusnya sampai nilai 10 ya. Terus next. Sekarang contoh yang kedua ya. Di sini ada suhu minimum dan suhu maksimum. Ya. Suhu maksimum dan suhu minimum. Nah, di sini ada 2 diagram batang dalam satu kota ya. Di kota A mengenai apa di sini? Menyajikan data suhu terendah dan tertinggi dalam satu kota. Berarti ada 2 diagram batang yang disajikan. Nah, kalau ada 2 diagram batang yang disajikan, seperti yang di contoh ini, dia warnanya berbeda. Ya, dibuat perbedaan warna. Yang tertinggi warnanya apa? Mau warna pink boleh, mau warna hijau boleh, mau warna hitam juga boleh. Ya, nah maka di sini dibuat di sini. Dan ingat harus sesuai dengan data di ini ya. Nah, oke. Maka dibuat tertinggi dan terendah. Di sini ada yang tertinggi, misalnya di sini suhu minimumnya ada berapa? Di kota A ada 15. Nah, cari di sini. Nah, lihat anak-anak ya. Di sini lihat angka yang paling tingginya berapa? 35. 35 boleh. Ini karena dia dilebihkan 1 menjadi 40 juga boleh ya. Nah, itu ya. Nah, maka dibuat tertinggi dan terendah. Yang minimumnya berapa? Ini warna hijau yang minimum. Maksimum berapa? Warna biru. Ya, boleh seperti ini. Nah, ini kotanya kota A, berarti ada 2. Ada 15 dan 30. Cari 15. 15 yang ini. Minimumnya 15 yang warna biru ternyata, ya. Nah, yang maksimumnya ada berapa? Ada 30. Ya, ada 30. Maka di sini dia 30. Ya. Bisa, ya. Nah, maka akan didapat sebagai berikut diagramnya nih, sebagai berikut. Ya, nah itu, ya. Next. Ya, next. Sekarang, nah di sini kita ada latihannya nak di sini. Nah, kalau ini asik mencoba anak-anak bisa mencoba menggambarkan, terus ini berlatih di satu soal, ya, di satu soal. Oh, ini soal berlatih, ya. Nah, latihan anak-anak yaitu halaman 233. Nah, kalau untuk nomor 1 ini, di nomor 1 ini anak-anak hanya menyebutkan saja. Hanya menyebutkan saja datanya, jumlah banyak datanya ini. Nah, ini yang dituliskan, ini ditulis soalnya, tapi diagramnya tidak usah tulis. Nah, ini yang ditulis untuk nomor 1. Jumlahnya berapa ditulis, ya. Nah, terus nomor 2 juga sama karena sudah ada diagram batangnya.
Nah, anak-anak tinggal menyajikan di sini yaitu jumlahnya. Ini yang ditulis. Ya. Nah, untuk nomor 3 di sini untuk mencatat warna kelas kesukaan siswa kelas 5 SD Nusantara diperoleh data sebagai berikut. Nah, ini datanya anak-anak buat di buku tulis, kemudian langsung menggambar diagram batangnya. Ya, langsung menggambar diagram batangnya. Oke. Next, nomor 4. Nomor 4 juga sama. Ini yang dibuat di buku tulis, ini yang di sana buku tulis, kemudian dibuat langsung diagram batangnya. Jelas ya? Oke. Nah, untuk nomor 5, yang cara mengerjakannya adalah ininya tidak perlu ditulis anak-anak ya, tapi anak-anak ini dibuat seperti tabel frekuensinya seperti ini. Nah, misalnya di situ adalah mengenai nilai akhir semester. Lihat nilai terendahnya dapat berapa, nilai terendah dan tertinggi. Nah, tinggal diurutkan saja ya. Kemudian dibuat tabelnya, terus dibikin diagramnya. Oke. Jadi untuk nomor 5, di nomor 5 itu tabelnya langsung dibuat tabelnya ya, data ini, kemudian langsung buat diagram batangnya. Misalnya nilai paling rendah berapa? 60. Ada berapa 60? Misalnya ada 4 orang. Nah, terus nilai 65 ada berapa? Ada 3 orang. Nah, ini dibikin diagramnya. Ini dibikin tabel frekuensinya. Kemudian baru dibikin diagram batangnya. Tabelnya seperti apa? Seperti ini contohnya nih. Misalnya mengenai berat badan nih, seperti ini contohnya tabelnya. Ini contohnya. Ya, langsung saja terus kemudian dibikin diagram batangnya. Kan anak? Nah, latihannya cuma sampai nomor 5 saja, nomor 1 dan 5 sampai dengan nomor 5. Anak-anak silakan menulis di buku latihan matematikanya ya. Nulis rapi, buat diagramnya rapi, diagram batangnya. Boleh diberi warna, boleh ya. Nah, petunjuk pengerjaannya ya ada semua dalam video pembelajarannya. Jika anak-anak mengerjakannya tidak sesuai dengan petunjuk, berarti anak-anak menonton video pembelajarannya di skip, dipercepat ya. Mohon tontonlah video pembelajaran ini karena akan sangat membantu anak-anak dalam mengerjakan latihan ya. Tetap semangat anak-anak ya. Selamat berpuasa. Tuhan memberkati dan sampai jumpa.